Mas, gue ketika udah 6 bulan gue kuliah di sini, gue sadar kayaknya jangan-jangan gue harus ikut ini lagi nih, apa SNMPTN lagi nih, atau misalnya ikut ujian masuk lagi nih di jurusan lain gitu. Gue bilang, oh ya udah, it's a very expensive way untuk bisa menyadari itu, tapi ya udah daripada lo makin kesasar kan gitu. Gue nih kata passion ini nih jebakan Batman banget ya. Gue passionate di musik gitu. Wah, gue pengen sekolah musik, gue kuliah musik dan segala macam. Tapi nyanyi nggak bisa, main musik nggak bisa. Ya. Lu cuman penikmat musik, tapi lu pengen di musik. Gimana sih strategi untuk menentukan, oh gue kayaknya minatnya di sini, bakatnya di sini, gue harus masuk ini gitu. Dan gimana caranya untuk perspektif dari orang tua yang kalau misalnya gue kuliah, gue udah invest nih, berapa tahun balik modal gue gitu. Ya, untuk jabatan yang sama, coba diadu. Orang nyarinya fresh grade atau orang yang sudah punya 4 tahun pengalaman. Halo semua, selamat datang di episode pertama dari Good Point, di mana Good Point ini akan membahas dan membedah dari sebuah case atau motion menjadi berdasarkan dari perspektif pro dan juga kontra. Mungkin ada juga nanti input atau pandangan dari pelaku profesionalnya. Nah, ngomong-ngomong tentang pelaku profesional, hari ini gue nggak sendiri dan nggak ada Ihsan juga. Hari ini gue ditemani dengan mentor dan life coach gue juga nih. Ada Pak Aryo dan Ci Peggy. Hai Selamat guys, apa kabar? malam. Halo. Boleh dong ceritain background kalian atau kalian sekarang lagi ngerjain apa aja sih? Iya, oke. Ayo, monggo. Peggy Putri, Professional Development Coach. Sekarang ini trainer, coach, mentor untuk professionalism, leadership, communication, solution-based thinking, dan service excellence. That's about me. Silakan Bapak Aryo. Oke, ya, kenalin Aryo Mudanton, mungkin dosen, fokusnya lebih ke kewirausahaan, fokusnya lebih ke pengembangan inovasi, komunikasi juga, tapi selain itu juga mostly berkecimpung di event keolahragaan, terus juga human resource, ya sering bareng lah sama Mas Tio dan Bu Peggy. Kayaknya gue bisa langsung masuk ke tema. Hari ini gue akan mencoba mosi yang agak sedikit serius nih di episode pertama. Tentang apakah kuliah itu masih penting atau tidak gitu. Nah, menurut kalian nih dari Aryo dan Cipegi, kalian punya pandangan yang pro atau kontra terhadap mosi tersebut? Ya gimana ya, gue bahaya nih kalau bilang kuliah nggak penting. Ini kan industri yang ini industri yang membiayai hidup gue nih sekarang, nggak ding. Udah pasti pro mentok ini mah. Nggak juga sih, sebenarnya gini, menariknya adalah gue tuh selalu melihat bahwa yang namanya kuliah itu kan opportunity ya. Itu adalah platform di mana lo bisa mengembangkan kemampuan lo lebih baik lagi gitu kan. Tapi as always ya, bukan berarti itu satu-satunya platform, tapi menurut gue kuliah itu salah satu platform yang terbaik lah untuk bisa mengembangkan apa yang lo mau gitu. Lo pengen belajar bisa, lo pengen bernetwork bisa, lo pengen ya kuliah pulang juga ayo gitu kan. Jadi sebenarnya tuh menurut gue tuh adalah salah satu cara yang paling aman. Definisi aman adalah ya lo memang dikurung untuk belajar gitu. Lo memang diharuskan untuk belajar. Kalau enggak lo gagal menjalani perkuliahan itu gitu. Makanya jadi buat yang memang mungkin nggak terlalu bisa kreatif dalam gimana ya caranya ngembangin diri tanpa harus berada di pendidikan formal, ya sebenarnya kuliah itu adalah cara yang paling aman gitu kan. Itu kalau pandangan umum gue sih kayak gitu yo. Kalau gue balik tanya sih sebenarnya. Kalau ada yang nanya mau gitu, kuliah tuh penting apa enggak ya? Gue akan balik tanya. Buat apaan? Ya, lu perlunya untuk apa gitu ya? Ya buat kerja lah. Pekerjaan lu yang lu mau kerjain apa? Itu dulu. Ya balik lagi lu mesti tahu lu tuh pengen apa sih? Ya, pengen lakuin. Kalau lu pengen jadi profesional yang kayak fotografer kondang gitu ya, gua rasa sih kuliah nggak penting-penting amat. Ya, atau lu mau apa namanya kayak di event nih kan lu jagoan event ya, Tio ya.
menurut gue juga nggak penting-penting amat. Jadi balik lagi pertanyaannya adalah tujuan lu apa? Ya, tujuan lu tuh mau ngapain sih gitu? Kerjaan lu mau apa? Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting untuk lu kuliah. Ya, lu mau jadi dokter, mungkin nggak lu nggak kuliah? Kan geblek Nggak aja bisa. gitu kan, nggak mungkin kan, ya kan? Lu Nggak mau mungkin. jadi, nggak mungkin untuk lu ini, lu mau jadi apalagi sih lawyer, nah tuh ya, mungkin nggak lu nggak kuliah? Ya nggak mungkin lah, gitu. Tapi Iya. kalau lu jadi ya lu gue mau di dunia event organizer itu ya lu bisa nggak kuliah. Oh gue mau di industri F&B bisa lu nggak kuliah gitu ya. Gue mau sekarang aja kayak wakil presiden. Ini diedit apa enggak gue nggak tahu ya. Wakil presiden apa dulu ya kan belum dibilang wakil presiden Indonesia ya kan ya. oke. Wakil presiden. Enggak ada. Nah, iya dong. Tapi kalau cita-cita lu jadi Sebuah wakil perusahaan. presiden kampus, lu masih kuliah. Karena di kampus. Cuma di kampus. Iya dong. Jadi itu sih Tio, buat Oke. gue istilah pro dan kontra buat gue sih bukan masalah perlu enggak, tapi seberapa perlunya. Disesuaikan dengan lu mau kerja apa. Oke. Dan sebenarnya lu bertanya ke siapa kalau gue ini ya yuk, maksudnya tambahin dikit ya yuk. Kayak Oke. kalau tadi kan yang dibilang sama Cipegi kan itu untuk orang-orang yang sebenarnya udah tahu mereka mau jadi apa gitu kan. Tapi kalau gue boleh lihat nih sekarang nih, terutama yang gue lihat dari perspektif gue sebagai dosen di apalagi semester 1 ya. Sebenarnya tuh gue ngelihat hampir 60% orang yang masuk di perkuliahan itu justru mereka belum tahu mau jadi apa gitu. Nah, mungkin Iya. ini jadi satu Iya. tambahan lagi kenapa menurut gue kuliah itu salah satu yang penting gitu. Salah satu cara yang lebih bagus lah gitu. Karena buat orang yang belum tahu ya kuliah ini bisa jadi cara terakhir lo, nggak ideal ya, maksudnya nggak ideal ya, kita kan maunya kan ya sebelum lo kuliah lo udah tau lah lo mau apa gitu kan. Tapi dengan lo masuk ke bangku perkuliahan sebenarnya itu ngebuka cakrawala lo juga gitu terhadap apa yang bisa lo lakukan gitu. Pahit-pahit lo begitu udah kuliah lo sadar, waduh gue salah jurusan, nah kira lo cari jurusan lain gitu kan. Nah, tapi lo nggak, beberapa banyak banget yang kayak Iya. gitu. Bahkan kemarin baru dua minggu yang lalu satu mahasiswa gue bilang, Pak, gue ketika bukan Pak, Mas, gue ketika udah 6 bulan gue kuliah di sini, gue sadar kayaknya jangan-jangan gue harus ikut ini lagi nih, SNMPTN lagi nih, atau misalnya ikut ujian masuk lagi nih di jurusan lain gitu. Gue bilang, oh ya udah, it's a very expensive way untuk bisa menyadari itu, tapi ya udah daripada lo makin kesasar kan gitu. Tapi gimana kalau misalnya sekarang banyak narasi tentang kayak kuliah tuh kan mahal gitu. Mungkin ada beberapa orang yang privilege, tapi beberapa orang juga dan banyak menurut gue yang mereka tuh agak susah untuk punya budget untuk kuliah gitu. Kalau misalnya mereka pinter untuk nyari beasiswa sih syukur gitu. Cuman kan banyak juga yang memang mereka standar-standar aja gitu, dan untuk apply ke scholarship-nya juga agak lumayan susah nih gitu. Itu kan narasi yang sedang berkembang nih di masyarakat sekarang gitu. Nah, menurut kalian kalau misalnya ada kelompok tertentu dengan background tersebut, apakah mereka tetap masih bisa bersaing dengan orang yang kuliah tanpa mereka harus kuliah? Nah, gue sih mau ini dulu sih Tio, maksudnya kuliah itu mahal. Pilihannya kan banyak ya. Kuliah tuh kalau di kampusnya Aryo tuh mahal gitu ya. Di kampus-kampus ternama gitu ya, itu mahal. Ya memang dia created untuk orang-orang yang mampu bayar di situ. Tapi banyak kok kampus-kampus, kalau lu mau dapet ilmunya ya gitu, lu mau dapet belajarnya, lu dapet social skill-nya, banyak sekali kan sekarang kampus-kampus yang harganya nggak gitu-gitu amat. Terus gini, kuliah itu lu definisinya mau apa? Kembali lu mau S1. Ada kok D3, ada kok D2, D1. Di mana yang lu bisa melanjutkan, oh, sekarang gue mampunya D1 dulu atau gue mampunya D3 dulu. Kan bisa. Masuk D3 dulu, nanti lu lanjut bisa. Dari D3 ke D4 atau S1. Ya, nah ini yang buat gue sih kalau itu dijadikan excuse ya, maksudnya wah kuliah tuh mahal banget ya, di situ. Dan satu lagi yang buat gue, siapa yang bilang dari SMA lu harus langsung masuk kuliah?
kalau lu tidak kuliah saat itu juga lu sudah terlambat dan lu nggak boleh kuliah lagi, enggak kok. Ya, lu bisa kalau emang saat itu lu nggak Oke. punya duitnya ya lu kerja aja dulu. Bisa. Ya, kerja kan lu nggak. Gap year ya. Iya Mm-mm. dong, maksudnya lu apa namanya ya? Kan kerja gini, lu mau kuliah pun lulus kuliah kerja nggak langsung sukses sama. Jadi kalau lu nggak bisa kuliah dulu setelah lulus SMA, SMK lu, ya kerja aja dulu, ngumpulin duit. Dari ngumpulin duit, terus jadi lu bisa kuliah. Atau nanti sembari kerja, lu kuliah. Banyak kok orang-orang kalau yang emang niat ya, memang niat dan merasa dia butuh untuk kuliahnya, itu bisa untuk mengusahakan yang baik ya. Jangan sampai terjerat pinjol gitu ya, yang hal-hal yang seperti itu sih kurang cerdas menurut gue. Gitu yo. Tapi berarti lo against sama student loan nih, Ci? Enggak, gue enggak. Student loan ya boleh dong. Ya, selama lu tahu hitungannya, emang lu bisa bayar. Emang kalau lu masih ngandelin duit orang tua lu bisa bayar. Yang penting kan kitanya bisa bayar. Oke. Loan itu kan, yang namanya edukasi kan investasi ya. Selama lu pasti lu bisa. Lu punya strategi untuk membayarnya. Oke. Ya, satu gini, tadi satu ada yang gue setuju banget nih sama Cipegi tadi. Pertama, ya kalau yang kita ngomongin tentang perkuliahan relatif ya, maksudnya tadi mahal atau nggak mahal itu sebenarnya kan tergantung kita ngelihat gitu. Walaupun ya ada kok tempat kuliah yang udah mahal, tapi mungkin secara kualitas juga nggak terlalu jauh signifikan lah gitu dibandingkan dengan tempat kuliah mungkin lebih affordable, lebih terjangkau gitu. Tapi beberapa juga sebenarnya ya ada harga ada barang sebenarnya. Maksudnya ada Ya, harga ada barang, tapi lagi-lagi bukan berarti karena kita bisa bayar lebih mahal maka kita otomatis jadi orang yang lebih pinter gitu kan. Tergantung kita Betul. mampu Setuju. untuk bisa memanfaatkan situasinya apa enggak gitu. Kita udah dapat yes. kita kuliah nih di tempat yang udah paling mahal, laboratoriumnya udah paling keren sejagat raya, tapi kitanya nggak pernah make gitu kan. Kita kuliah di dosen yang rata-rata lulusan S3, praktisi di berbagai perusahaan, tapi dia nggak pernah kita ajak ngobrol gitu, sama aja bohong gitu kan. Mending kita kuliah Ngapain? di tempat yang, ya mending kita, bahkan mungkin mending kita kuliah online aja, tapi ya udah, habis Ya, itu kita pergunakan waktu bebas kita atau waktu yang kita milikin untuk misalnya cari kerja, misalnya untuk ngembangin skill di tempat lain, itu kan akan lebih bagus lagi gitu. Atau malah nyari ya, kampus yang memang mahasiswanya tuh rata-rata memang aktif di luar misalnya kayak gitu. Itu jadi balik yang itu yang gue setuju tadi dari Cipegi itu, ini balik lagi ke sebenarnya tujuan kita apa, kita itu siapa, dan kita cocoknya mau apa gitu. Nah, tapi kalau tadi yang kedua nih yang soal student loan, sebenarnya satu betul itu investasi. Em, tapi yang kedua tergantung dari si student loan-nya itu diperlihatkan sebagai apa gitu. Lagi-lagi kalau kita ngomongin, ya mungkin karena background gue ekonomi kali ya, gue ngelihat bahwa sebenarnya kan kita harus ngelihat ekosistem dari si student loan ini sendiri kan. Kalau misalnya kebanyakan ada beberapa student loan yang gue lihat itu memang mereka punya partnership yang eksklusif sama si universitas tersebut gitu. Kampusnya, betul. Ya, yang ditakutkan adalah hati-hati, jangan sampai nanti si student loan ini memang yang satu-satunya partner eksklusifnya, jadi kita nggak bisa komparasi gitu. Dan lagi-lagi kalau misalnya nggak ada perbandingan kan mereka bisa patok bunga yang lebih mahal kan. ya. Tergantung kalau misalnya ada dua, ada penyedia A sama penyedia B. Kalau misalnya itu mereka sama-sama aksesibel, itu pasti lebih gampang, pasti mereka akan saling jatuhin harga biar mereka bisa dipilih gitu. Cuman kalau misalnya dia itu adalah eksklusif ada di satu kampus tersebut, bisa jadi enggak gitu. Tapi lagi-lagi betul kata Cipegi bahwa yang namanya student loan itu ya itu investasi. Kalau selama kita bisa menempatkan itu sebagai sebuah investasi, itu nggak apa-apa gitu. Toh kita berharap ini kan sebagai delay ya, ini mendelay. Jadi kita mendelay membayar aja nih, nunggu sampai gue lulus, gue dapat gaji, akhirnya ya gue bisa bayar cicilannya gitu. Nah itu yang kayaknya kita mesti apa ya pahami juga. Dan yang terakhir yang paling penting adalah sebenarnya mindset orang Indonesia, bukan orang kita Indonesia, mindset kita sendiri juga mungkin yang itu yang harus kita perbaiki sedikit gitu. Banyak orang yang gini sejauh ini, oh dia nggak mau ngambil pinjol, dia nggak mau ngambil student loan nih misalnya, kenapa? Karena takut dengan persepsi berhutang gitu. Atau ketika dia terpaksa ngambil student loan, dia ngambil yang tenornya paling ringan, yang paling cepet misalnya gitu.
nggak mau lama-lama ngutang 12 bulan aja udah gitu, padahal belum tentu dalam 12 bulan dia bisa balikin gitu. Nah, kayaknya sih yang kurang dimiliki orang-orang sekarang apalagi untuk student loan itu adalah pemahamannya dulu, dan sebenarnya kemampuan dia untuk bayar itu bisa nggak sih gitu, atau jangan-jangan ada beberapa student loan yang bisa ngasih waktu misalnya 6 bulan dulu nih kuliah, atau misalnya berapa bulan dulu sertifikasi atau apa, baru nanti setelah itu dia mulai bayar setelah bekerja gitu. Nah, itu hal-hal yang mungkin kadang-kadang orang nggak terlalu pikirin terlalu jauh. Padahal itu penting sebelum mereka memilih pembiayaan yang mereka mau tetap student loan atau mau coba usaha sendiri misalnya gitu. Very good point. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang ternyata memang kuliah itu penting. Kalau misalnya memang kita punya tujuan yang spesifik gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya memang dia ada vokasi yang memang harus kuliah dan harus punya pengalaman di bidang tertentu. Tapi untuk beberapa bidang tertentu juga kayak misalnya tadi Cipegi mention tentang fotografer, terus misalnya desain grafik itu kan masih bisa by otodidak kan. Gitu. Itu mungkin kuliah jadi tidak wajib karena kita bisa tetap dapat ilmunya walaupun tidak di bangku kuliah. Begitu kan ya, Ci? Yes. Nah, untuk teman-teman nih yang sekarang masih di bangku SMA, let's say gitu. Nah, mereka pengen nih dan udah tahu mereka pengen jadi apa gitu. Gimana sih strategi untuk menentukan, oh gue kayaknya minatnya di sini, bakatnya di sini, gue harus masuk ini gitu. Dan gimana caranya untuk perspektif dari orang tua yang kalau misalnya gue kuliah, gue udah invest nih, berapa tahun balik modal gue gitu. Kan itu ada hitung-hitungan dong sebagai orang tua. Ada nggak tips and trick atau ada gimana perspektif dari kalian? Pertanyaannya luas banget ya. Nah, ini dia nih. Kalau gue balik nanya lu deh. Yo, ini gue nggak tahu. Kalau Aryo kayaknya tahu deh. Lu pernah perhatiin CV gue nggak? Gue lulusan apa ya? Yo, gue kuliah nggak menurut? Kuliah. Nah, Aryo tahu. Kan Aryo tahu. Kan kita Tio. Oh, lu nanya Tio ya? Sorry. Tio. Gue nggak pernah lihat tuh biasa. Cuman yang gue tahu lo tuh di ini kan di D3 pariwisata bukan sih? Nah, oke. Gue D3 ya. Banyak nih orang yang mengecilkan D3. Karena gue taunya di kampus itu cuman D3 kalau pariwisata. D3 pariwisata gitu ya. Orang kan banyak yang meremehkan nih D3 pariwisata kayak iya lu bisa apa sih, paling lu kerja di hotel, lu kerja di restoran gitu-gitu ya. Tapi at the end of the day gue trainer ya. Gue bisa coach para CEO grup-grup besar loh. Ya. Kalau ditanya dari situ kan berarti kayak akademisnya nggak berapa penting dong. Ya, betul. Gue kalau makanya gue bilang gue bisanya jadi coach, gue nggak bisa jadi mentor. Karena untuk yang bos-bos gede itu ya mereka perlu pemikiran akademis ya, pemikiran yang technical sekali. Tapi gue sebagai coach, gue punya ilmu lain dan itu nggak ada untuk akademis. Lu kuliah sebagai coach sampai saat ini nggak ada ya. Jadi yang bisa lu lakukan adalah ilmu itu bukan dari otodidak dan dari sertifikasi tentunya. Itu kan lu belajar lagi ya di luar. Jadi di luar pendidikan formal. Nah, kalau dibilang kategori akademis adalah teknik-teknik, ada teori dan lain-lain, tentunya sertifikasi juga ada. Ya, jadi buat ngejawab lu nih, buat teman-teman kalau yang masih SMA atau lagi gap year atau malah awal-awal kuliah kayak mahasiswa dan mahasiswinya Bapak Aryo ya, yang dilema nih gue cocok nggak sih sebenarnya? Kenal diri dulu, lu tuh mesti nyobain dulu kerjaan-kerjaan ya, segala macam kerjaan tuh lu cobain. Paling enggak di industrinya aja, ya industri. Ada yang gini loh, ada yang gue nih kata passion ini nih jebakan Batman banget ya. Gue passionate di musik gitu. Wah gue pengen sekolah musik, gue kuliah musik dan segala macam. Tapi nyanyi nggak bisa, main musik nggak bisa. Ya. Lu cuman penikmat musik, tapi lu pengen di musik. Kan di musik itu isinya bukan cuman penyanyi, pencipta lagu, musisi kan. Di dalam dunia musik gue dulunya sebelumnya gue di entertainment dan music industry loh. Gue apa? Emang gue penyanyi? Kagak, gue jadi manajernya. Ya, dengan skill negosiasi tawar-tawaran cici-cici ini ya kan, bisnisnya kan tetap jalan. Gue nggak pernah sekolah bisnis loh. Gue sekolahnya hotel.
Ya, jadi balik lagi lu cari tahu tuh dengan nyobain industri-industrinya. Dengan seperti yang kayak kalian berdua kan sering banget nih untuk national event, multinational event gitu ya. Jadi volunteer itu salah satu loh cara untuk kita suka nggak ya di bidang-bidang tertentu. Kan kalau volunteer kan lu bisa daftar kan, lu mau ngurusin HR ke, lu mau bantuin di marketing, atau lu mau field worker, lu di event, lu di transportasi dan lain-lain. Itu kan udah kayak gambaran pekerjaan ya. Tinggal lu suka nggak sih ngurusin hal-hal tersebut. Dengan lu volunteering, nyobain 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi lu tahu, enggak deh, gue nggak mau lagi deh, gue di marketing, ampun deh, gue nggak suka ternyata di marketing. Nah, next volunteernya lu coba lagi, gue pengen yang di lapangan banget nih, nyobain SEO, field worker gitu ya, is it good or not gitu. Jadi nyoba, kalau lu nggak nyoba, atau ngulik ya, belum tentu bisa selalu dicoba. Ada beberapa ilmu yang lu ngulik ya. Contoh tadi dokter, mau meyakinkan gue mau jadi dokter atau enggak ya, atau gue mau bergerak di bidang medis atau enggak. Lu perhatiin aja tontonan lu, kalau lu aja nggak pernah nonton atau membaca sesuatu yang berhubungan dengan medis, ya lu nggak bakal suka. Jadi lu mesti ngulik. Kayak gue, anak gue SMP nih ya, udah mikirin dia mau jadi apa gitu. Terus ya gue tanya sama dia, yang paling seru nonton apa? Oh, dia suka sejarah, dia suka budaya gitu ya, culture. Sempat akhirnya dia pikirannya mau jadi, kamu mau jadi apa, Neng? Arkeologi. Enggak, tadinya mau arkeolog. Dia nanya langsung ke anaknya. Anak gue ada di sebelah sini, suruh ikut aja apa podcast ini. Ya, dia mau jadi arkeolog kayak Indiana Jones gitu ya, yang mau gali-gali segala macem. Nah, terus gue bilang, lu cari tahu sama arkeologis dong. Ya gue suruh ngobrol sama teman kita juga kan, sama Yuri gitu kan ya, yuk. Gue suruh lu ngobrol sama Yuri, itu arkeolog tuh. Begitu ini balik nggak jadi, mami fisikanya mesti jago karena belajarnya adalah ya kan, belajarnya susunan tanah dan segala macam, nggak mau. Tapi dia masih suka sejarah, dia masih suka culture. Akhirnya dia tertariknya dengan setelah berbicara dengan para ahlinya ya, dia diarahkannya jadinya ke antropologis yang benar-benar belajar soal budaya. Terus dia lebih spesifik lagi, gue suka fashion. Ya udah, berarti dia emang udah pengen ngarahinnya saat ini ya. Nanti kalau ke depannya masih berbeda karena dia baru mau masuk SMA nih. Nyarinya ya fashion, nyarinya nanti arahnya ke fashion antropolog gitu. Jadi ngulik dulu, cari tahu. Kalau lu nggak pernah tahu juga. Aryo gimana? Nah, gue nambahin aja sih. Pertama setuju tuh soal kenali diri sendiri ya. Terus riset tadi udah disampaikan sama Cipegi banget tuh. Tapi sebenarnya ada 3 hal lagi yang gue merasa bisa jadi tips nih tambahan mungkin buat teman-teman yang mau menggali lebih jauh gitu. Pertama, jangan pernah meremehkan yang namanya learning style gitu. Kalau selain kita tahu kita mau jadi apa, kita tuh sebenarnya bisa tahu loh kita tuh cocoknya belajarnya dengan cara apa gitu. Kayak gue sebenarnya tipikal orang yang kalau belajar itu gue nggak bisa tuh yang diajarin bener-bener di depan kelas, classroom style, model-model itu tuh gue nggak bisa gitu. Gue bisanya adalah yang kasih contoh, kasih gambaran gimana, kemudian di guide step by stepnya, tapi nggak dijelasin kenapa A ini jadi B, kenapa jadi C gitu kan. Nah makanya gue ketika gue mencari tempat kuliah dulu, gue sangat terbeli dengan tempat kuliah gue kemarin karena memang diembel-embelin bahwa wah ini praktikal, wah ini akan terjun ke lapangan, wah dosen-dosennya praktisi semua gitu. Gue lebih kebeli di situ dibandingkan ada juga yang menawarkan tempat kuliah ke gue, beasiswa juga, dia ngasih tahu kalau wah kuliah kita dosennya akademisi semua, lulusan S3 luar negeri. Gue malah kayak, aduh gue takut banget tuh berhadapan sama profesor-profesor, terus gue malah nggak ngerti cara ngomongnya gimana gitu. Nah, satu itu learning style. Kalau memang kita cocok dengan classroom style, ya udah mungkin carilah kampus-kampus yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita cocok yang lebih praktikal, kita mau ngejar knowledge-nya sendiri, terus juga kita lebih suka prakteknya, nah mungkin kita juga bisa cari yang beda gitu. Terus sebenarnya dan ini juga mungkin kejadian di gue kali ya, maksudnya
kenapa tadi gara-gara kita ngebahas tentang student loan, ya kita juga harus sadar tips terbaik kita juga adalah jangan ngeremehin constraint-nya atau keterbatasannya kita gitu. Gue nggak Ya, bilang mungkin orang langsung kebayang wah ini keterbatasan finansial ya, nggak juga, nggak harus gitu. Ada juga keterbatasan geografi. Em, Misalnya mungkin ya jauh gitu kan, tempat kuliah yang kita mau ternyata jauh, mungkin kita cari the next best alternatifnya nggak terlalu jauh dari tempat tinggal kita sekarang misalnya gitu. Terus selain keterbatasan geografi mungkin juga keterbatasan dari responsibility juga gitu, misalnya kayak pengen kuliah nih jauh, aduh tapi em, ayah udah nggak ada, ibu sendiri, adik masih kecil semua gitu. Nah, apa ya, daripada kita malah memaksakan diri tau-tau malah jadi nggak maksimal gitu, kepikiran pulang misalnya atau kepikiran orang tua atau misalnya gimana, sementara kita juga nggak dapat titik temu atau misalnya solusi untuk bisa menjembatani itu, ya mungkin kita juga harus bisa memahami itu sebagai salah satu constraint-nya kita tuh, jangan sampai itu jadi membuat kita memaksakan diri gitu. Nah yang ketiga sih sebenarnya um, mengenkapsulasi semua ya. Sebenarnya yang paling penting itu stay flexible sih kalau kita bilangnya. Kayak oh walaupun mungkin begitu kita sudah menempatkan pilihan ke satu tempat kuliah nggak sefleksibel itu juga gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba kita udah semester 7 tiba-tiba kita mau pindah ngulang dari semester satu lagi kan, nggak gitu juga, nggak sefleksibel itu. Tapi definisi fleksibel di sini adalah the moment kita sudah nyaman, misalnya kita udah settle down dengan tempat kita kuliah sekarang, terus kita nemuin opportunity kecil ringan-ringan yang bisa kita ambil, kita bisa sabet gitu kan, ya nggak apa-apa, maksudnya stay flexible. Walaupun kita udah kayak wah gue tuh udah punya kondisi constraint keuangan nih, tahu-tahu semester 2 kita dapat warisan atau apa, terus tiba-tiba kita jadi bisa ada kesempatan buat summer school misalnya, atau misalnya kita bisa beli buku-buku lebih mahal misalnya, atau justru sebaliknya gitu, kita awalnya udah kuliah di tempat yang sangat mahal, yang udah sangat prestigious, sangat fancy, tahu-tahu tiba-tiba di semester 3 semester 4 kita ada constraint finansial yang tiba-tiba muncul, ya kita juga harus bisa fleksibel di situ gitu. Even to the extent bahkan mungkin ketika kita udah kuliah kita harus stop kuliah dulu misalnya gitu. ya, Apa ya, yang kadang-kadang agak sulit dilihat itu adalah orang yang memang nggak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan gitu. Pokoknya gue kuliah di sini ya gue akan kuliah 3,5 tahun, pokoknya gue akan 3,5 tahun, padahal udah nggak mungkin dia 3,5 tahun, padahal udah nggak mungkin dia dengan situasi yang di awalnya dia ingin lakukan gitu, rencana awal dia mungkin udah nggak works gitu. Nah, be flexible terhadap itu, karena um, yang namanya kuliah kan investasi waktunya 3 tahun 4 tahun ya, jadi memang pasti nggak akan smooth itu, dan sayang banget kalau kita gagal atau tidak maksimalnya itu gara-gara kitanya sendiri nggak bisa fleksibel gitu. Jadi ya pastikan selain yang tadi udah disampaikan Cipegi yang gue sangat setuju, pastikan learning style kita juga kita ada konsiderasi ke situ. Yang kedua, semua constraint, keterbatasan, limitasi yang kita milikin juga jangan diremehkan, itu juga harus bisa dipikirin. Dan yang terakhir adalah mau gimana pun kita udah sebagusnya berencana, tapi nanti kalau misalnya ada perubahan-perubahan situasi, jangan lupa kita harus tetap bisa beradaptasi dan fleksibel gitu. Nah, gue mau Oke. address ini nih. Tadi pertanyaan lu soal orang tua ya, yang ini kan investasi dan mereka mengharapkan Ya, investasinya ya, ya. kembali ya itu ya. Buat gue hitung yang bener dulu. Ya, maksudnya dengan anak lu kuliah tertentu nih, dia akan bisa kerja apa? Ya, lalu gajinya di industri itu dengan jabatan-jabatan tertentu itu berapa? Ya, terus kalkulasi aja, Oke. worth it nggak? Ya, kalau anak lu jurusan ekonomi, dia tuh bisa kerjanya apa aja sih? Ya kayak kita mau hitung investasi kan berarti lu mesti hitung dong. Ini sampai kamu selesai kuliah ini berapa yang dibutuhkan? Ya, 300 juta kah? Ya, atau 500 juta gitu. Nah, dari 500 juta ini tantang aja nih kalau buat orang tua yang dengerin ya, tantang anaknya untuk dia yang ngitung. Kayak kalau orang tua gue udah invest 500 juta, ya setelah itu dia mau ngapain, dia kerja apa, gajinya berapa, jadi hitung return of investment-nya dong dalam berapa tahun, Ya. hitungannya Ya. kembali. Ya mungkin bukan orang tuanya minta dibalikin ya duitnya ya, kan namanya orang tua tuh invest buat anaknya, tapi seberapa lama itu uang kuliah itu terpenuhi. Jadi anaknya, walaupun ya anaknya yang dapat gaji lu berapa tahun, jadi dicoba aja.
untuk nanti dihitung worth it nggak sih anak gue kuliah atau gue bayarin kuliah sekarang gitu ya. Untuk atau nggak usah kuliah lah gitu ya, lu kerja aja langsung. Karena kadang-kadang gini ya, ini yang serunya Tio, kayaknya waktu itu kita udah pernah bahas ya. Kalau lu emang di industri-industri tertentu, pada saat lu kuliah, kalau lu nggak sembari kerja, berarti lu tidak punya pengalaman ya. Setelah 3 tahun, tadi Aryo bilang 3,5 tahun, 4 tahun lah ya, average, lu dikategorikannya fresh grade. Ya kan, lu masuk ngelamar kerja nih. Sedangkan teman-teman yang dari SMA, SMK, dia di tahun yang sama dia sudah punya 4 tahun pengalaman. Nah, coba diadu ya, untuk jabatan yang sama, coba diadu. Orang nyarinya fresh grade atau orang yang sudah punya 4 tahun pengalaman. Ini apple to apple atau enggak? Jadi kalau kuliah penting nggak? Balik lagi, lu mau jadi apa? Kalau lu lulus kuliah udah susah-susah dan lu cuman mau jadi admin, kecuali administratif negara gitu ya, ya mending 4 tahun pengalaman. Karena yang dibutuhkan adalah pengalaman. Coba anak event, misalnya kita ngundang teman kita yang lulusan event gitu ya, lu fresh grade, anak event nggak pernah punya pengalaman, dibanding sama teman-teman lu yang 4 tahun udah segala macam kerjaan gitu ya di event ya, udah jadi jagoan tuh event, udah bisa jadi director event-event kecil udah bisa tuh kalau 4 tahun. Gitu. Jadi investasinya penting atau enggak tergantung lu ujungnya. Nambahin dikit, Pi. Tadi kan ini ya, ajak anaknya ikutan ngitung gitu ya. Sebenarnya kalau gue malah merasa take one step further, malah ajak ikutan mikir. Iya, emang mesti mikir. Iya, maksudnya iya, karena gini, mungkin gue melihat seringkali mungkin orang tua zaman dulu ya, nggak tahu ya kalau zaman sekarang, lebih berpikir kalau memang nggak ada kemampuan untuk finansial atau misalnya constraint apapun itu, seringkali memang nggak disampaikan secara transparan ke anaknya gitu. Tapi kayak bilangnya kayak, udahlah nggak usah kuliah aja, bantuin ibu di sini, bantuin ayah di sini gitu. Padahal sebenarnya mungkin ada alasan tertentu lah kenapa mereka nggak bisa gitu. Apakah karena keuangan atau misalnya gimana gitu. Ya kalau menurut gue sih anak-anak zaman sekarang itu udah bisa diajak udah bisa diajak untuk bertanggung jawab sama pilihan mereka gitu kan. Kalau memang mereka mau kuliah ya mereka juga harus bisa be a problem solver gitu dengan pilihan mereka mau kuliah. Misalnya kalau orang tuanya bisa bilang, iya nih tapi ayah sama ibu cuman bisa segini gitu kan. Kira-kira gimana? Oh yaudah deh kalau gitu nggak usah, jangan gue cuman akan kuliah kalau titik 2, 1 dapat beasiswa, 2 bla 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 gitu. Jadi mungkin kalau tuh udah dikasih tahu dari dini ya, mungkin dia udah bisa belajar lebih pintar lagi ketika dia lebih serius lagi buat nyari beasiswa atau gimana gitu. Dan kok gue merasa ini mungkin opini ya, silakan kalau mau tidak setuju atau nggak setuju. Gue merasa orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan memilih seperti itu dan mungkin punya pathway sendiri untuk bisa milih kuliah yang sesuai dengan kemampuan dia dan dia bekerja keras buat itu, biasanya tuh lebih istilahnya lebih amanah gitu terhadap ilmunya gitu, dan lebih serius gitu dalam lebih serius. Iya, lebih serius gitu. Betul. Daripada yang fully dibayarin sama orang tuanya gitu. Jadi ikutan ngitung bener, ikutan mikir sekalian kalau perlu gitu. Nah, terakhir nih, berarti menurut kalian edukasi itu privilege apa bukan? Edukasi itu adalah hak buat seluruh anak Indonesia, tapi kalau kita mau lebih, dan it's a privilege yang harus kita it's a privilege yang harus kita kejar juga gitu. Kayak ya kita nggak boleh, negara tidak akan gini, bukan yang secara ideal seharusnya kita tidak pernah dibiarkan lapar oleh negara gitu kan. Tapi kan bukan berarti negara akan ngasih kita daging Wagyu A5 tiap hari gitu. Kalau kita mau daging Wagyu A5 ya kita harus berusaha lebih dibandingkan dengan apa yang di-provide oleh negara gitu kan. Sama kayak dengan edukasi gitu. Edukasi itu hak buat kita. Cuman kalau memang kita merasa kita mau dapat lebih, ya berarti ya kita harus bisa lebih
apa ya, lebih berusaha lagi gitu. Tapi itu bukan berarti bahwa um, privilege atau apa ya, level pendidikan kita akan ditentukan dengan seberapa kita mampu atau enggak gitu, karena sampai Ya, kapanpun dan dimanapun langkah apa ya, starting point kita pasti akan beda lah, yuk nggak akan sama iya, gitu. Gue, iya, iya, lo, iya. Peggy, kita nggak starting point kita nggak sama gitu. Tapi bukan berarti karena starting point kita nggak sama True. maka maximal ceiling apa, atapnya itu akan sama Mhm. juga gitu. Ada Iya. kok orang yang udah dapat apa ya, udah sangat privilege banget tapi nggak bisa memanfaatkan privilege-nya itu. Sementara tadi ada orang Hmm. yang empot-empotan benar-benar dari bawah, benar-benar dari nol, dia benar berusaha, dia malah bisa lebih bagus dari yang apa ya, orang-orang lain yang sudah punya privilege gitu. Karena memang dia sendiri ngerasa, gue tuh udah kasarnya udah sangat menderita di sini, ya kali gue udah capek-capek kayak gini malah malah tetap mau menderita gitu. Gitu. Mhm. Jadi pendidikan itu um, a good education itu seharusnya di provide oleh pemerintah, tapi if you want a better education, or if you want the best of education, ya mungkin kita harus put our skin into the game lah gitu. Jadi jangan cuma ngandelin apa yang bisa didapetin gitu. Tadi dari awal kita udah bahas gimana apakah kuliah itu penting atau enggak, aspek apa aja yang akan kita bahas untuk menentukan lo harus kuliah apa enggak gitu. Even sampai tadi kita bahas juga gimana cara hitung-hitungan atau si orang tua itu harus mendampingi Ya, anaknya untuk berdiskusi gitu kan ya. Yuk. Nah, terakhir nih untuk menutup diskusi kita malam ini, eh untuk teman-teman yang lagi di tempat kuliah, yang lagi kuliah sekarang, gitu. Kan kalau misalnya ngomongin lulus nanti harus seperti apa dan segala macam itu akan another discussion lagi. Nah, tips deh untuk mereka yang sekarang lagi kuliah tetap bisa mendapatkan daya serap dari tenaga kerja yang akan dibuka saat mereka lulus nanti. Any advice nggak dari mendapatkan apa? kalian? Yuk, tadi lu nge-lag. Oh, untuk teman-teman yang lagi kuliah sekarang, Gue yang kan mereka harus mempersiapkan nanti untuk setelah lulus mereka mau jadi apa, mau ngelakuin apa gitu, dan untuk bersaing di daya serap tenaga kerja nanti. Nah, any tips nggak untuk mereka nih yang lagi kuliah dari kalian yang pelaku praktikal? Pertama, persaingan makin berat. Kalau dulu zaman gue kuliah, kalau misalnya apa ya, kalau misalnya paling pengalaman yang kita miliki adalah magang, that's it. Setelah itu ya udah kita bersaing lah kita begitu kita graduate. Ya, Kalau sekarang enggak, ada magang MBKM, ada magang MSIB, ada magang mandiri. Jadi sekarang itu udah banyak banget opportunity. Ini positif loh ya, ini positif ya. Jadi udah banyak banget opportunity untuk bisa bikin kita punya pengalaman kerja even ya. ketika kita masih semester 4. Sekarang banyak banget mahasiswa gue yang semester 4 itu udah ngajuin magang, udah minta opportunity magang, udah bikin bisnis sendiri gitu. Dan ini sebenarnya langkah, menurut gue ini adalah respon natural dari mahasiswa sekarang yang merasa bahwa nyari kerja itu makin sulit. Jadi mereka mau starting point-nya tuh lebih daripada yang lain gitu. Mereka mau lari lebih kencang duluan dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang mungkin masih belum ngapa-ngapain gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang ada di bangku perkuliahan, pertama gue nggak bilang kalian harus kayak gitu. Karena apa, kadang kita pun harus strategik gitu. Ilmu kita udah cukup, pertama kita udah tahu belum sih kita mau jadi apa. Jangan sampai kita asal nyari magang, toto tuh magang nggak ada ngaruhnya, nggak ada apa membantunya ke yang kita mau gitu. Kita mau menjadi misalnya konsultan, tapi kita magangnya unrelated banget tuh sama konsultan, bahkan di industri yang bahkan nggak perlu ada saran sama sekali gitu, tapi tinggal ngikutin prosedural, itu mah nggak perlu kita magang di situ gitu. Nah terus yang kedua, Yeah. kita juga harus bisa manfaatin manfaatin dari sisi networking ya. Pertama tadi soal pengalaman kerja mungkin dengan magang, yang kedua dari sisi networking itu penting juga buat diasah ya, karena lagi-lagi gue Cipegi background kita trainer, kita paham banget gimana soft skill yang kurang mumpuni lah ya, maksudnya kurang maksimal di banyak banget Ya, fresh grade yang ada, dan itu pasti akan sangat membantu kalau kita punya apa ya, strong point di situ untuk bisa punya skill set yang dan soft skill yang lebih
lebih mumpuni, dan itu kadang-kadang didapatkan dengan cara networking. Kita punya kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan beradaptasi, berempati, tengah rasa, segala macam. Itu nggak diajarin, itu benar-benar harus apa ya, kita kita rasakan sendiri gitu. Last but not least, um, kenapa ya gue tuh suka banget ya ngomongin soal fleksibilitas ya. Kalau dulu kan kita gini kan, 5 tahun lagi apa sih yang paling bagus? Oh, DKV, oh ini, oh jurusan apa gitu. Sekarang kayaknya 6 bulan, 8 bulan aja tren bisa berubah gitu. Betul. Jadi please, buat teman-teman yang lagi di bangku kuliah, Iya, sekarang iya, iya, betul. apa ya, cycle lingkarannya itu nggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi. Tren itu bisa berubah kapan aja gitu. Bahkan setiap ada fenomena baru, kita selalu bisa ngeliat ada tren baru gitu. Jadi selalu update diri dengan ilmu dan ya apa ya, headline berita yang bisa cari tahu apa yang lagi bagus gitu. Kayak tadi Cipegi bilang, kita kan sebenarnya yang lagi kita cari bukan cuman sekedar passion buta doang gitu. Tapi kita juga harus lihat mana yang bisa memang provide provide income, provide sustainability buat kita gitu kan. Kayak kalau dari gue sih 3 itu aja yuk. Oke, dari gue, ini tips buat yang anak kuliahan ya, yang lagi masih kuliah. Belajar dari siapa aja, bukan cuma dari dosen lu selama lu di kuliahan ya. Belajar dari teman-teman lu, apalagi gini, kalau lu punya teman kuliah yang umurnya jauh di atas lu, jangan malah dijauhi, jangan dicengin gitu ya. Yuk lu udah umur segitu baru mulai kuliah. Saatnya belajar dari dia, karena dia berarti praktisi duluan. Ya, kita bisa belajar dari dia, dari teman-teman kita, dari siapapun lah ya. Apalagi kalau lu belajarnya bisnis, lu ngobrol deh tuh sama si tante kantin gitu ya, tante kantin. Oh, dia kan UMKM loh, dia pelaku bisnis, lu mestinya belajar, lu mestinya observe dia untuk Iya, iya, lu betul. validasi ilmu yang lu terima, yang lu punya. Tuh. Terus yang kedua tadi kayak Aryo ya lu harus ada di dalam industri yang lu mau. Tadi magang atau lu cari teman komunitas. Kalau lu emang mau di seni, walaupun kuliahan lu gini ya, walaupun kuliahan lu hukum gitu ya, lawyer, tapi gue pengen banget nih ada di dalam industri seni. Ya lu cari temen di luaran, bukan berarti lu harus pindah kuliah ya, pindah jurusan, tapi lu cari temen di komunitas itu, dimana lu bisa menggunakan ilmu lawyer lu ini, hukum lu ini untuk nanti bisa dipakai di industri seni. Jadi bisa, gue tuh nggak pernah setuju dengan dibilangnya tuh salah jurusan. Kecuali yang parah banget gitu ya, matematika lu bego banget terus lu bisa masuk fisika, ya itu jelas salah jurusan gitu ya. Bingung aja kok bisa masuk di situ. Pakai semua ilmunya. Dan yang kedua, semoga pada berani ya. Ini ada Pak dosen, tapi dosen zaman sekarang oke kok. Challenge your professor, challenge your lecture ya. Untuk dia bisa punya teori, dia bisa ngebahas by textbook, challenge mereka untuk lu bisa dapetin jawaban yang praktis untuk mereka bisa memvalidasi ilmu-ilmu yang mereka bagi. Karena percuma kalau lu textbook doang juga belajarnya, ya case-nya akan, tadi pertanyaan lu, nggak akan bisa bersaing di industri. Gitu, Pak Tio. Oke, teman-teman, itu dia diskusi kita malam ini tentang kuliah itu penting atau enggak. Semoga teman-teman yang nggak sengaja lihat video ini, yang nonton video ini itu dapat sedikit tercerahkan tentang pentingnya kuliah. Itu dia dari kita. Terima kasih Cipegi dan juga Aryo. See you di Asik. episode Good night. selanjutnya. Thank you Thank you guys. Selamat malam.